Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C izin memaparkan materi kasus keempat tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Untuk anggota kelompoknya ada Catur Farhan, Muhammad Eriko, dan saya sendiri Muhammad Rizky Kurniawan. Lanjut ke latar belakang, penetasan telur unggas merupakan salah satu tahap penting dalam industri peternakan unggas yang mempengaruhi jumlah dan kualitas produksi anak ayam. Keberhasilan penetasan sangat dipengaruhi oleh kondisi mikroklimat dalam inkubator, terutama suhu, kelembapan, dan kadar gas seperti oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Untuk tujuannya ada 4. Nomor 1, menjelaskan faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan telur unggas. 2. Menganalisis perbedaan hasil penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Ketiga, menjelaskan pengaruh induk dan kualitas telur terhadap keberhasilan penetasan, terutama yang berkaitan dengan usia induk dan kesuburan telur. Terakhir, menjelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator dalam menentukan keberhasilan penetasan dan kualitas anak ayam yang dihasilkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya faktor lingkungan dalam inkubator yang mempengaruhi keberhasilan penetasan. Keberhasilan penetasan telur unggas sangat dipengaruhi oleh pengaturan beberapa faktor lingkungan dalam inkubator, terutama suhu, kelembapan, dan kadar gas. Suhu yang tepat sangat penting untuk perkembangan embrio dalam telur. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengganggu proses perkembangan dan meningkatkan kematian embrio. Selain suhu, kelembapan juga memainkan peran yang penting. Kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan daya tetas, sementara kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan telur menjadi lembek. Selanjutnya, perbedaan hasil penetasan pada mesin tetas 1 dan 2. Perbedaan hasil penetasan antara mesin tetas 1 dan mesin tetas 2 menunjukkan pentingnya pengaturan suhu dan kelembapan dalam inkubator. Mesin tetas 1 yang disetting dengan suhu 36,5 derajat Celcius dan kelembapan 60% menghasilkan kematian embrio yang lebih tinggi dan daya tetas yang lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2 yang disetting dengan suhu 5 derajat Celcius dan kelembapan 70% dan kematian embrio yang lebih rendah dan daya tetas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Eriko. Selanjutnya, pengaruh induk dan kualitas telur terhadap keberhasilan penetasan. Kualitas telur yang dihasilkan oleh induk sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua atau matang cenderung memiliki kualitas yang lebih baik dengan tingkat kesuburan yang lebih tinggi dan kualitas cangkang yang lebih baik. Selanjutnya, interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator. Interaksi antara kualitas telur dan pengaturan mikroklimat dalam inkubator sangat penting dalam mendukung keberhasilan penetasan. Telur dengan kualitas yang baik, seperti yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua, membutuhkan inkubator dengan suhu dan kelembapan yang optimal untuk mendukung perkembangan embrio. Kesimpulannya, faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan meliputi suhu, kelembapan, dan kadar gas oksigen dan karbon dioksida yang semuanya harus dijaga stabil selama inkubasi. Usia induk dan kualitas telur mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan, di mana telur dari induk yang lebih matang menunjukkan fertilitas dan daya hidup embrio yang lebih tinggi. Oke, masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat kelompok D, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya jika ada. Oke, mungkin dari kelompok D, saya sebagai perwakilan izin bertanya, untuk faktor lingkungan apa saja dalam inkubator yang mengaruhi keberhasilan penetasan telur? Coba dijelaskan juga. Terima kasih.
Ya, saya izin langsung menjawab saja. Untuk faktor yang mempengaruhi keberhasilan penetasan telur di inkubator itu ada suhu, kelembapan, dan kadar gas. Untuk penjelasannya, suhu kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan telurnya kepanasan, dan kalau rendah itu juga menyebabkan kematian pada embrio. Selanjutnya, kelembapan yang tidak seimbang juga dapat membuat telur kekeringan atau terlalu lembab. Dan stabilitas kadar gas juga penting untuk tumbuh kembang embrio. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas. Mungkin cukup dari kelompok D. Oke, lanjut ke kelompok D ya untuk presentasi kasus 4. Oke. Nah, selanjutnya saya ambil alih ya Mas Rizky untuk presentasi kelompok D. Di sini kami membuka kasus studi kasus 4, yaitu yang berjudul pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Mungkin nama anggota seperti tadi, Askia dengan NIM 195, Malik Akbar 230, dengan saya sendiri Avantrila 277. Langsung ke topik pertama, yaitu faktor lingkungan dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Suhu di dalam inkubator harus dijaga agar sesuai dengan kondisi telur yang ditetaskan. Telur unggas bersifat ektotermik sehingga tidak dapat menyeimbangkan suhu tubuhnya. Selama perkembangan embrio, suhu di dalam inkubator harus meningkat sesuai dengan tahapan perkembangan embrio. Jika suhu terlalu rendah, maka perkembangan embrio akan terhambat. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu terlalu tinggi, maka embrio dapat mati. Itu menurut Ahya dan Akuba 2018. Lalu faktor lingkungan dan inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang berikutnya yaitu kelembapan yang terlalu rendah dapat membuat telur mengalami kekeringan sehingga embrio tidak dapat berkembang dengan jika kelembapan yang terlalu tinggi dapat membuat telur terlalu lembab sehingga embrio dapat mati. Telur yang berukuran besar cenderung membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan telur yang berukuran kecil. Oleh karena itu, pengaturan kondisi mikroklimat di dalam inkubator harus disesuaikan dengan kondisi telur yang digunakan. Mungkin untuk topik selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman-teman Muhammad Rizky atau Malik Akbar. Ya, lanjut. Penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2. Setting suhu pada mesin tetas 1 sebesar 36,5 derajat Celcius, sementara telur yang digunakan berasal dari induk yang berumur 24-30 minggu. Pada umur tersebut, telur memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mendukung perkembangan embrio yang optimal. Kelembapan pada mesin tetas 1 sebesar 60% juga mungkin terlalu rendah untuk menjaga keseimbangan air pada telur. Kondisi ini dapat menyebabkan kekeringan pada telur sehingga mempengaruhi perkembangan embrio dan kesehatan embrio tersebut. Selanjutnya, penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan pada mesin tetas 2. Kematian embrio pada mesin tetas 1 juga lebih tinggi dibandingkan dengan mesin tetas 2. Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan telur. Kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan telur dapat mempengaruhi perkembangan embrio dan kesehatan anak ayam yang dihasilkan. Dan dilanjut oleh Mas Askia. Ya, untuk induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua cenderung memiliki kualitas yang rendah dan daya tetas yang rendah pula. Induk yang kurang sehat atau mengalami stres dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang buruk dan berdampak pada daya tetas rendah. Telur yang memiliki kualitas yang baik dan segar memiliki daya tetas yang tinggi, sehingga penting untuk memilih telur yang segar dan berkualitas dijadikan sebagai bahan penetasan. Pengambilan telur yang tidak tepat dapat menyebabkan telur
gores atau retak yang akan berdampak pada kualitas telur. Nutrisi yang diberikan pada induk juga dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Pemberian nutrisi yang tepat dan seimbang dapat meningkatkan kualitas telur dan daya tetasnya. Pemilihan induk untuk dijadikan bahan penetasan perlu diperhatikan jenis ayam yang dipilih agar dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang baik dan daya tetas yang tinggi. Kemudian interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Telur yang memiliki kerusakan pada kulitnya dapat menyebabkan kebocoran gas di dalam inkubator, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kadar oksigen dan karbon dioksida. Kadar oksigen dan karbon dioksida yang tidak stabil dapat menghambat perkembangan embrio dan dapat menyebabkan kematian embrio yang lebih tinggi. Telur yang diambil dengan cara yang kurang baik dapat mengalami kerusakan pada cangkangnya atau bahkan mengalami kerusakan internal yang tidak terlihat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas telur dan keberhasilan penetasan. Telur yang lebih besar memerlukan waktu lebih lama untuk mengeluarkan panasnya, sehingga suhu di sekitar telur tersebut akan lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan suhu di dalam inkubator dan mempengaruhi perkembangan embrio secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan suhu pada inkubator harus diperhatikan dengan baik untuk memastikan suhu merata pada seluruh bagian inkubator. Telur yang diambil dari induk yang tua cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah dan daya tetas yang rendah. Pemilihan telur berdasarkan induk perlu dilakukan karena telur yang berasal dari induk dengan usia lebih tua memiliki struktur dan kualitas telur yang berbeda dengan telur yang berasal dari induk dengan usia yang lebih muda. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan. Mungkin di sini langsung saja ke sesi tanya jawab dari kelompok C. Apakah ada pertanyaan? Oke, izin bertanya untuk kelompok D. Saya Catur Hasanim 035. Izin bertanya, apa dampak dari perubahan suhu dan kelembapan terhadap telur yang kualitasnya rendah? Oke, Mas Catur, mungkin saya dari kelompok D akan menjawab pertanyaan mengenai dampak dari perubahan suhu dan kelembapan terhadap telur yang kualitasnya rendah. Ya, untuk telur berkualitas rendah biasanya lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Kalau suhunya terlalu tinggi atau rendah atau kelembabannya nggak stabil, embrio di dalam telur bisa stres, pertumbuhan terganggu, bahkan bisa mati. Cangkang telur yang tipis juga bikin cairan di dalamnya lebih cepat menguap saat kelembaban rendah, sehingga embrio bisa dehidrasi dan peluang telur untuk menetas jadi lebih kecil. Mungkin segitu, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Mungkin cukup presentasi dari kelompok C dan D atas presentasi studi kasus 4. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.